Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Rahmawati. Jadi di sini saya akan menceritakan buku yang udah saya baca. Jadi sebenarnya saya ada dua buku yang udah saya baca. Jadi ini buku yang pertama, ini buku yang keduanya. Jadi sebenarnya ini tuh novelnya tuh tapi emang tentang romance. Tapi dia di buku yang pertama tuh ada sisi dimana kita membahas kayak sisi kehidupan, tekanan, mental, segala macam tuh ada di buku ini. Jadi kalau misalkan buku yang pertama ini tuh emang saya udah baca dari tahun 2024. Ya, ini selesai di tahun 2024. Cuman yang buku yang kedua ini selesai itu di 2025 kemarin. Jadi saya nggak akan ngebahas buku yang ini karena sebenarnya buku yang kedua ini tuh dia lebih membahas kehidupan selanjutnya dari dua orang di dalam buku ini, yang dimana lebih ke kisah percintaan mereka kayak setelah dari buku yang pertama ini mereka ngapain, kelanjutan kayak gimana atau segala macam, itu semua di buku ini. Cuman kalau di buku yang pertama ini dia lebih ngebahas ke yang tekanan yang dialami oleh si tokoh pertama, mentalnya dan masalah hidup yang dihadapin itu ada di buku ini. Jadi saya akan nge-review buku yang pertama. Mungkin kalau misalkan nanti masih ada waktu saya akan boleh sedikit jelasin juga kelanjutan dari buku yang ini. Oke, jadi judul novelnya ini Malioboro at Midnight by Sky Spire. Ya, by Sky Spire. Jadi di buku ini ada sosok perempuan bernama Sera. Dia seorang mahasiswi yang sedang berkuliah di salah satu daerah, yaitu di Jogja. Jadi semua latar belakang di dalam buku ini tuh tepatnya ada di Jogja. Kegiatan semuanya ada di Jogja. Jadi Sera ini adalah tokoh pertama, dimana dia anak perempuan pertama yang sedang berkuliah. Dia di rumah itu tinggalnya bertiga. Ada Sera, ibunya, sama adiknya. Adiknya ini sekarang dia menginjak SMA. Jadi si Sera ini sebelumnya dia punya pacar, yang dimana dia tuh selalu nemenin si pacarnya itu ngamen di jalan Malioboro di Jogja. Jadi sebenarnya pacarnya itu musisi gitu, suka nyanyi-nyanyi, dan Sera tuh selalu nemenin kemana-mana tuh Sera selalu nemenin. Dan di dalam buku ini Sera tuh di rumah, tepatnya di dalam keluarga, dia tuh banyak banget tekanan dari keluarga, terutama ibunya, karena bapaknya, seingat saya, bapaknya itu udah nggak ada. Jadi dia makanya hidup cuma bertiga aja. Dan karena mereka cuma hidup bertiga, semua beban itu ditanggung oleh si Sera ini, si tokoh pertama ini. Kayak masalah hal-hal kecil yang ada di rumah tuh, contohnya kan kayak pakaian adiknya. Karena kan adiknya tuh udah SMA ya, harusnya dia udah bisa mandiri, udah bisa nyuci sendiri, kan itu hal yang kecil ya, harusnya adiknya tuh bisa. Tapi lagi-lagi semua itu harus Sera yang ngerjain, kayak nyuci baju seragam adiknya, seragam sekolah adiknya tuh harus Sera yang ngerjain. Kalau enggak nanti Sera diomelin sama ibunya. Terus sebenarnya banyak hal-hal lain lagi yang seharusnya hal kecil itu menurut Sera itu biasa aja, tapi selalu digede-gedekan oleh ibunya, karena ya itu lagi-lagi ibunya selalu ngebela adiknya. Kalau kayak di mata ibunya ya udah cuman adiknya yang benar. Padahal Sera ini juga dia berjuang buat keluarganya, dia juga kuliah sambil kerja, dia mencari uang juga buat keluarganya, karena ya itu balik lagi Sera cuma tinggal bertiga dengan ibu dan adiknya. Sampai ada di satu titik dimana Sera merasa kayaknya dia nggak bisa deh kalau terus-terusan di rumah itu, di dalam lingkungan itu. Kayaknya dia harus pergi jauh, maksudnya dia harus keluar gitu dari lingkungan itu. Pada akhirnya Sera tinggal di suatu apartemen di Jogja yang dekat dengan kampus di Sera, karena sejujurnya jarak dari kampus ke rumah Sera itu juga emang cukup lumayan jauh, nggak jauh banget tapi lumayan gitu. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di suatu apartemen aja yang dekat dengan si kampusnya. Tapi sebenarnya alasan utama Sera tinggal di apartemen itu bukan karena dia biar dekat dengan kampusnya aja, tapi sebenarnya itu jadi alasan utama supaya dia tuh jauh dari keluarga, jauh dari rumah. Tapi bagaimanapun juga si Sera ini, walaupun dia udah tinggal di apart yang jauh dari rumah, dia masih tetap harus bolak-balik ke rumah karena masih harus ngasih orang tuanya duit, atau masih
harus nengokin rumahnya ibunya, masih harus tetap ada kontribusi juga gitu di dalam rumah itu. Dan pada akhirnya setelah Sarah tinggal di apartemen, dipikir Sarah hidup dia akan jauh lebih baik, tetapi sama aja dia tetap ditelepon oleh ibunya. Belum lagi pacarnya ngerantau ke Jakarta, karena setelah Sarah nemenin dia ngamen di Malioboro, pacarnya memutuskan untuk ikut audisi di Jakarta dan menjadi penyanyi yang cukup terkenal di Jakarta. Jadi sebenarnya itu yang bikin si Sarah ini sangat khawatir, karena dia jadinya LDR dan Sarah ngerasa dia jadi kesepian juga. Dia nggak tahu pacarnya di sana tuh kayak gimana, apakah pacarnya beneran setia atau enggak. Jadi banyaklah pikiran-pikiran negatif muncul di pikiran Sarah, mulai overthinking tiap malam. Si Sarah itu hampir tiap malam di apartnya tuh dia selalu nangis, selalu bengong di balkon apart. Dia tuh selalu bengong ngeliatin ke atas, kayak hidup dia nggak bisa semulus itu. Dia apa-apa selalu disalahin. Dia sering berantem sama pacarnya, dia sering berantem sama keluarganya. Dia ngerasa hidup tuh beban tuh penuh di pundak dia, di pikiran dia tuh jadinya penuh, kayak semua orang tuh nggak ada gitu yang di pihak dia, semua orang nyalahin dia. Sampai pada satu hari di tengah malam dimana Sarah ngerasa dunia itu nggak adil buat dia. Dia ngerasa udah capek banget sama tekanan mental yang dia punya selama ini. Dia ngerasa kayaknya udah cukup deh hidup selama ini. Nggak tahu kenapa pada saat itu dia kan emang sering banget bengong di balkon apartemennya, sampai dia nggak sadar dia tuh kayak mau bunuh diri gitu. Dia mau loncat ke bawah karena dia ngerasa udah capek banget gitu, kayak selalu disalah-salahkan sama ibunya. Terus pacarnya juga di Jakarta bermasalah, jadi dia udah nggak punya siapa-siapa lagi. Ayahnya udah nggak tahu, nggak ada. Dia udah bingung ini hidup mau ngapain lagi, sampai dia memutuskan untuk loncat dari balkon apartemen, yang apartemennya itu lumayan di lantai yang atas banget, sampai dia memutuskan untuk lompat. Tapi percobaan itu digagalin sama salah satu seorang cowok penghuni apartemen di situ juga, tepatnya di sebelah kamar si Sarah. Si cowok ini namanya Malio. Malio ini sering banget atau merasa terganggu dengan tangisnya si Sarah, karena hampir tiap malam si Sarah ini selalu nangis, dan dia tuh merasa terganggu. Jadi si Mario ini juga udah sering beberapa kali memperhatikan si cewek yang kalau tiap malam tuh bengong terus di balkonnya. Jadi si Mario tuh takut kenapa-napa. Akhirnya si Mario tuh ngintip-ngintip lah sedikit dari balkonnya si Mario, karena kan apartnya sebelahan mereka kamarnya. Dan pada hari itu pas Sarah mau lompat, aksinya itu digagalin sama si Malio dengan cara Malio tuh pura-pura mabok gitu, ngedorong pintu kamarnya sampai pintunya itu jebol. Jadi pas Sarah mau loncat, Sarah akhirnya nengok ke belakang karena dia pintu kamarnya itu jebol. Jadi sama si Malio, karena si Malio tuh pura-pura mabok gitu buat ngedorong pintunya si Sarah sampai pintunya tuh kebuka. Jadi pas si Malionya itu udah jatuh sama pintunya kamar Sarah langsung nengok, ini ada apa segala macam. Akhirnya si Malio kayak minta maaf kak, nggak sengaja kayak gitu, tapi dalam kondisi yang setengah sadar gitu, kayak mabok gitu. Tapi sebenarnya dia nggak mabok, itu cuman akal-akalannya si Malio aja biar aksinya si Sarah tuh nggak jadi gitu. Si Sarah tuh marah-marah kan, jadinya pintunya tuh rusak, pintu apartemennya. Itu aja sebenarnya review 2 buku, karena buku yang kedua ini kisah udah percintaan mereka gitu Pak. Jadi percintaan mereka tuh udah di buku ini, dan sampai mereka mau nikah tuh kayaknya sampai nikah Pak, sampai mereka kuliah, pokoknya sampai lulus itu semua ada di buku ini gitu. Jadi sekian review buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.